Assalamualaikum. Sudah siap semua? Mari kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anda semua, man warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bab pertemuan kita ini bab berapa, Nak? Bab ke-6 dari semester 2 ini. Yang kemarin kita sudah mulai membahas tentang masalah bab sebelumnya, yaitu berkaitan dengan masalah yaitu apa, masih ingat? Musyawarah. Namun Umi ingin cek antum dulu, kesiapan antum belajar. Apa pulang? Kenapa dia pulang, Nak? Sakit. Taib. Ghaisani, Hadi, Hanifah, Kania, M Alif, M Mikdan, sakit. Rizki Al-Fatah. Musyawarah. Nah, Umi ingin tanya kepada antum. Sekarang kita akan coba membahas tentang masalah kepemimpinan. Sebelumnya, siapa bisa menjelaskan kepada Umi, kalau dulu adalah bab yang berikutnya musyawarah, sekarang kepemimpinan. Apa kaitan antara musyawarah dengan kepemimpinan? Siapa bisa menjawab? Tafadhal. Karena dalam musyawarah itu Iya. pasti harus ada pemimpin Iya. untuk memutuskan hasil dari rapat kita. Berarti kita butuh seorang pemimpin. Baik, bagus sekali jawabannya. Kita kasih aplaus untuk Fahria. Hebat. Ternyata mewujudkan belum ada seorang pemimpin yang tertangguh. Nah, kita lihat bagaimana Islam memandang. Ya, bagaimana Islam melihat, bagaimana Islam menentukan konsep dan metakognitif yang ingin kita laksanakan. Tujuan kita nanti adalah hasilnya timbul sebuah kesadaran bahwa di dalam jiwa dan diri pribadi kita ini tumbuh bahwa memang penting kepemimpinan. Maka tumbuh tanpa ada yang disuruh. Antum ini tidak ada. Otomatis tumbuh dari jiwanya. Ini yang akhir dari yang kita ingin harapkan itu. Yaitu pemimpin yang amanah dalam masyarakat yang itu tumbuh dari dirinya sendiri. Paham tak? Sementara kalau kita lihat dalam pembahasan ini tentu ada faktanya. Faktual adalah fakta. Antum tahu fakta? Tahu fakta? Apa itu fakta? Kenyataan yang ada. Siapa yang bisa jawab? Apa faktanya, Nak? Fakta apa yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ini membahas tentang tanggung jawab kepemimpinan dan kriteria kepemimpinan. Apa faktanya? Itu adalah yaitu tentang konsep yang harus kita selesaikan di dalam menyelesaikan pembahasan kepemimpinan. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Sementara metakognitif adalah sesuatu yang ingin kita capai dari, kita tahu ini faktanya, dalam Al-Quran ada faktanya. Ini konsepnya. Penting ternyata. Apa yang tumbuh masyarakat? Kita paham kasus problemanya, kita carikan solusi secara otomatis. Itu yang kita ingin selesaikan di dalam pembahasan bab kepemimpinan. Paham tuh? Type Anda semua. Kita coba lihat lagi berikutnya, yaitu pengertian kepemimpinan. Ya, tadi apa yang kedua yang harus kita selesaikan? Tadi kita sudah lihat faktanya. Nanti akan kita jelas faktanya. Kemudian langkah yang kedua apa yang harus kita bahas tadi, Nak? Konsep. Nah, konsep apa yang kita lihat tadi? Pertama, pengertian. Oke. Siapa coba antum Miza? Silahkan Miza. Apa itu pemimpin itu? Kepemimpinan itu apa, Nak? Apa kata-kata benang merah yang muncul dari kata pemimpin? Pertama, yang kedua, amanah yang bisa dipertanggungjawabkan di mana? Dunia dan akhir. Itu konsep dari sebuah kepemimpin.
sebuah amanah yang dibebankan dan amanah tersebut seperti antum sekarang ini. Contoh antum sekarang ini. Sekarang ini antum ada yang diamanahkan? Ada apa amanah diberikan kepada antum? Adalah sebagai apa amanah yang diberikan kepada lokal ini? Ya, organisasi. Antum yang menjadi pemimpin penggerak maju mundurnya kegiatan di pondok pesantren Hamka ini, nak. Nah, nanti antum akan diminta pertanggungjawaban berbentuk nanti serah terima antum jabatan kepada lokal yang lah. Nanti yang paling parah bukan pertanggungjawaban dunia, tetapi yang paling harus kita yang kita harus ingat itu adalah pertanggungjawaban di akhirat. Itu disebut, paham sampai sini? Apa yang disebut dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sesuatu yang diamanahkan dan bisa kita pertanggungjawabkan dunia dan akhir. Baik, kita lihat selanjutnya. Apalagi nak? Yang dalam prosedurnya apalagi nak? Oke. Tadi kita lihat tadi ada berapa pembahasan yang kita ambil tentang masalah kepemimpinan. Anda semua, kepemimpinan sangat banyak dibahas di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Umi? Di dalam surat apa yang dikatakan bahwa kita manusia adalah pemimpin di dunia ini? Siapa yang bisa jawab? Bahwa kita di atas dunia ini adalah pemimpin, khalifah di atas dunia. Itu terdapat dalam surat apa nak? Al-Baqarah. Hebat. Memang hebat ini sini. Kita kasih aplaus untuk memang hebat. Nah, dalam surah Al-Baqarah, siapa yang bisa membacakan surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan kepemimpinan bahwa kita adalah pemimpin dari segala makhluk yang ada di dunia ini. Khalifatul fil ard. May yastati' minkum falyatafaddal. Iqra. Al-Baqarah. Siapa yang bisa membaca surah Al-Baqarah? Ayat berapa itu? Siapa? Silakan. Siapa lagi yang bisa? Antum bisa? Astaghfirullah. Silakan. Itu berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Silakan tafadhal. Sadaqallahul azim. Itu salah satu ayat yang bercerita tentang masalah kepemimpin. Nah, sekarang ayat yang bercerita bahwa kita manusia ini secara umum adalah sebagai khalifah di atas bumi ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Siapa yang bisa baca? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah nyatakan wa iz qala rabbuka lil malaikah, dan tatkala Allah berkata kepada wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan pemberitaan materi pelajaran kita ada 3 surat yang kita akan bahas. Pertama, apa ayat yang menunjukkan asal usul tentang masalah kepemimpinan. Yang kedua yang kita bahas apa yang kedua? Lihat pemimpin. Nah, oke Anda semua. Kita lihat dulu. Pertama dalam surah Al-Imran ayat 26. Nampak depan? Asal usul kepemimpinan. Umi yakin antara antum semua sudah hafal. Anak-anak Umi pasti yakin insya-Allah sudah banyak yang hafal tanpa melihat ayat ini. Karena ayat ini selalu kita baca waktu pagi membaca maksurat. Ada yang perempuan? Yang perempuan siapa yang hafal surat ini tanpa dilihat? Tafadhal. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Baik. Anda semua silahkan yang di belakang Airin ya. Apa? Putri. Bisa artikan ini Putri? Boleh? Coba Putri. Ya, silahkan Putri. Antum boleh maju ke depan untuk silakan maju ke depan. Nanti teman yang lain bisa bantu. Silakan artikan bisa Putri. Kena sini. Kulillah, katakanlah Allahumma malik al-mulk. Allah yang pemilik al-mulk, kekuasaan. Tu'ti. Silakan nak lanjutkan tu'ti. Baca mufradatnya dulu.
tu'til mulka. Nah, ini ayat yang kedua yang akan kita bahas nanti tentang masalah tanggung jawab ke dalam kepemimpinan. Okey. Dan ayat yang ketiga yang akan kita selesaikan nanti pada bab ini, iaitu ini artinya ayat surah Al-Baqarah, kriteria cara memilih calon seorang pemimpin yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 247. Okey. Siapa yang tadi belum membaca nak? Siapa yang belum? Antum? Yang tolong dicari apa asal atau asbabun nuzul dari surat ini. PR ya? Paham? Tolong catat ya. Ini nanti PR. Antum cari asbabun nuzul dari surat ini. Ini DPR-nya nanti. Nah, kita ingin selesaikan untuk pertemuan yang pertama ini membahas tentang masalah surat Ali Imran 26. Inilah asal-usul tentang sebuah kepemimpinan. Nah, apa saja menurut antum kata-kata yang perlu kita pahami dalam ayat ini? Silahkan antum boleh bermusyawarah antum bertiga. Ya nak, cepat ya. Geser antum bertiga. Nah, okey. Antum, ini boleh antum. Harus penting kita paham ya ini. Silakan ambil tempat. Okey, angkat. Antum angkat. Okey. Tolong cari kata-kata yang ingin kita pahami dari kalimat Qulillahumma malikal mulk. Antum garis saja, tidak perlu. Kan ada suratnya, antum garis saja. Kalau tidak cepat, kalau cepat ditulis, tulis. Antum tulis perwakilan kelompoknya. Apa kira-kira kata-kata yang perlu kita bahas, kita maknai, kita pahami dalam ayat tersebut. Perlu kita pelajari terlebih dalam ialah kata mulki. Kata mulki ini yaitu berarti kekuasaan. Berarti hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan terhadap sesuatu, baik di dunia maupun di akhirat. Okey. Yang kedua yaitu Ada dia. tu'izzu. Tu'izzu ini mulia. Jadi hanya Allah lah yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tidak ada yang lain. Itulah yang ditunjukkan dalam ayat ini. Lalu tudillu. Hanya Allah lah yang berhak menghina atau mencaci atau kepada siapapun yang dia kehendaki. Hanya Allah lah yang berhak di atas muka bumi ini. Okey. Jadi itu kesimpulan dari kelompok kami. Okey, terima kasih. Luar biasa. Subhanallah. Baik, ini boleh menambah, boleh membantah, boleh mengurangi. Terserah tu mau dia apa-apakan. Ini dia. Silakan nak. Berarti kesimpulannya hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan. Tidak ada satu makhluk pun yang berhak dalam kekuasaan itu. Allah akan memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Setelah ayat ini, Allah lanjutkan dengan memberikan ayat watanzi'u. Okey. Yang artinya Allah mencabut kekuasaan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dalam kepemimpinan orang zaman dahulu, apakah ada dibantah atau bagaimana pembahasan yang ingin dia selesaikan di dalam bab ini? Silakan. Ini. Oke, masing-masing nanti ada yang menyimpulkan hasil dari diskusi kita ini atau pembahasan teman kita ini. Silakan. Adalah kata al-mulk. Itu yang mana artinya kerajaan atau suatu kekuasaan. Yang mana al-mulk ini hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang bermakna Allah lah pemilik kekuasaan yang ada di alam ini. Yang kedua, wa tu'izzu. Wa tu'izzu ini ialah mulia, yaitu Allah lah yang menentukan suatu manusia itu mulia atau tidaknya. Dan wa tudzillu, hina atau tidaknya hanya Allah lah yang bisa menentukan. Dan satu kata lagi ialah biadikal khair. Biadikal khair ini ialah maknanya Allah lah pemilik segala kebajikan. Jadi Allah lah yang menentukan segala kebajikan itu terhadap seseorang. Subhanallah, terima kasih banyak. Menampilkan hasil yang sangat luar biasa dan kita beri aplaus untuk semua kelompok kita. Terima kasih itu semua. Baik, anak-anak semua, kita coba simpulkan. Kita lihat dari apa yang antum gambarkan, apa yang antum jelaskan betul. Terus kita keluarkan di sini. Nak, perhatikan di sini apa yang antum sampaikan tadi benar, bahwa asal usul kepemimpinan yang perlu kita lihat di dalam ayat ini, yang pertama antum lihat Al-Malik. Antum harus paham apa itu Malik. Kalau dalam bahasa Arab, Malik itu apa jabatannya nak? Sebagai Malik sebagai isim fa'il.
Dia pemilik, dia yang memiliki. Apa yang dimilikinya? Al-Mulk. Perhatikan ya. Allah Al-Malik, Allah pemilik. Apa yang dimilikinya? Nah, iya, ini adalah ini kekuasaan ini, dia yang memiliki kekuasaan Al-Mulk. Hak petonya, dia yang memiliki. Halo, belakang perhatikan sini nak. Menyimpulkan dari apa yang telah antum paparkan per kelompok tadi. Nanti antum buat tugas dari hasilnya. Al-Mulk, pemilik. Apa yang kita menjadi perhatian? Seperti yang sudah antum bahas ini. Yang pertama, tu'ti. Wa tanzi'u wa tu'izzu wa tuzillu. Nah, tolong perhatikan. Kapan Allah, kenapa Allah memberi? Kepada siapa Allah beri? Kapan Allah beri? Dan bagaimana nanti Allah, kenapa Allah cabut? Karena dia Malik, Al-Mulk. Dia berhak mencabut atau tidak. Tapi kenapa sebab dia cabut? Tu'izzu. Dan bagaimana cara Allah mencabut kekuasaan itu? Saya beri kabar kepada antum. Mungkin ada kalanya Allah mencabut dalam bentuk wafatkan itu boleh jadi bukan hanya mencabut nyawanya saja nak. Mungkin boleh jadi cara mewafatkan itu dengan menghilangkan daya ingatan. Orang kalau tidak mengingatkan bisa juga dia diangkat menjadi penguasa. Tidak. Boleh jadi Allah jatuhkan dia menjadi manusia miskin. Banyak cara Allah untuk mewafatkan. Fahim antum? Nah, ini nanti yang antum cari ada di dalam buku. Antum bahas lagi, lanjutkan per kelompok. Bagaimana cara Allah, kenapa Allah berikan bentuk kekuasaan itu? Bagaimana bentuknya kekuasaan Allah berikan itu? Ada enggak pertanyaan di antum? Allah bertanya gini, Umi, Allah kan berkuasa saja memberikan kekuasaan. Allah akan berikan kekuasaan kepada orang yang masih berjalan lurus. Kok kenapa Umi masih ada juga orang yang menzalimi? Di antara orang yang Allah cabut kekuasaan adalah orang yang menzalimi. Orang yang tidak menjalankan pemerintah dengan baik. Allah akan cabut. Tadi dikatakan bahwa Allah akan memberikan kuasa kepada orang yang lurus di dalam siratal mustaqim. Antum tolong bahas itu nanti. Saya senang membahas ini nak. Saya akan berikan kepada antum bentuk ranji yang jelas dari sebuah kepemimpinan. Ya, taib. Karena waktu kita singkat, antum lihat nanti jelas. Tu'izzu. Allah yang, ini kaitannya erat dengan tu'izzu al-mulk. Al-mulk. Karena di dalam tu'izzu, kemuliaan itu ada kekuasaan yang itu merupakan hak veto. Allah yang tu'izzu. Yang itu membuat orang ada ketergantungan dengan kekuasaannya itu nak. Tetapi kalau tuzillu tidak, kita yang merendah meminta karena dia sudah hina gitu. Nah, nanti antum harus memahami kalimat kata-kata tu'minu, tanzi'u tu'izzu wa tazillu itu. Antum pahas itu nanti yang harus nanti antum buat. Bentuk yang ada nanti dalam buku pembelajaran antum. Ini bentuk makalah yang antum buat nanti. Antum lihat apa asbabun nuzul dari turunnya surat ini. Paham? Paham tuh? Asbabun nuzul turunnya surat ini. Yang kedua, antum tulis pembahasannya al-mulk itu apa? Kapan terjadinya tu'ti itu? Kemudian tanzi'u, kemudian tu'izzu, lanjut dengan tuzillu. Ini antum kumpulkan besok pertemuan berikutnya. Secara gambaran antum sudah paham apa saja yang harus antum lebih mendalam, maka akan kita lebih dalami pembahasan ini dalam bentuk tugas dan wajibun antum kumpul pertemuan besok. Antum boleh buat pribadi atau kelompok. Taib. Antum buat berkelompok berarti Umi menerima tugas ini 5 kelompok. Taib. Kehanannya semua, kira-kira ada pertanyaan antum dalam pembahasan ini? Insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya untuk menyelesaikan 2 ayat berikutnya dalam pertemuan kedua. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau antum tidak bertanya, saya yang bertanya. Tafadhal. Jadi Allah ini kan Maha tahu kan nih. Naam. Sebelum manusia diciptakan Allah dah tahu apa yang terjadi. Jadi mengapa Allah ini tetap memberikan sebuah kepemimpinan atau amanah tersebut kepada orang yang tidak amanah? Oh gitu. Sekarang sangat Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Kita beri reward untuk pertanyaan sangat luar biasa. Kenapa Allah juga beri kekuasaan kepada orang yang tidak amanah? Betul.
Kenapa Allah berikan? Katanya tadi dalam surat berikutnya dan nanti pembahasan berikutnya bahwa Allah ayat sesudah ini. Apa ayat pembahasan sudah ini? Apa awal suratnya? Apa awal suratnya? Innallaha ya'muru an tuwaddul amanati ila ahliha. Ila ahliha, amanat ila ahliha, amanat kepada orang yang sesuai dengan profesinya, yang sesuai dengan ini tukang apa, yang umara, yang pemerintah, yang ulama, jangan ulama kacak umara kacak ulama, nak mau. Antum jurusannya kesehatan, jangan kacak pula urusan peringanan, itu namanya ndak ahliha. Himtuna. Sekarang ditanya kenapa kok Allah juga beri? Katanya ini nanti sebenarnya ada pembahasan kalau antum bahas itu ketemu jawaban antum itu Ketemu jawaban antum itu. Kenapa Allah juga beri kekuasaan kepada orang yang tidak amanah? Apakah mama Allah beri itu kekuasaan? Apa Allah biarkan? Anak-anak semua? Nanti insya Allah akan lebih paham lagi dengan ada tugas yang diberikan, kita kembali bahas lagi dalam surat ini, kita kaitkan lagi. Untuk pertemuan kali ini, mungkin itu yang dapat kita bahas. Dan mudah-mudahan pembahasan dalam surat ini, surat Ali Imran ayat 26 ini memberikan suatu semangat girah kepada kita. Ternyata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini adalah penguat hadis untuk penguat daripada dalil kita ini. Karena Anda semua mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan paling terpenting adalah bisa mengamalkan dari sebuah ilmu. Tak ada guna ilmu. Mari Anda semua kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.